Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini, hari Rabu 19 Juni 2024. Seperti biasa kita akan memetakan untuk satu hari ke depan dan kita akan melihat bagaimana satu hari kemarin. Sebelum saya review untuk satu hari kemarin, kita ingatkan buat teman-teman yang baru bergabung di channelnya Wijaya Trading, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan share videonya biar banyak teman-teman baru yang menekuni dunia trading bisa teredukasi. Setidaknya ada gambaran-gambaran yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk dikembangkan. Kita mulai dari satu hari kemarin ya. Kita masuk di XAU USD. Nanti yang pair lain mungkin kita akan lihat ya. Dan nanti kita akan petakan juga untuk satu hari ke depan. Di XAU USD ya, kemarin karena kondisinya masih tidak ada yang signifikan. Kita perkirakan masih akan bergerak turun dengan area uji di highlight warna orange ini ya. Jika ditutup lebih rendah maka berpeluang akan kembali bergerak turun. Tentu ketika lebih rendah kita perhatikan di daily range-nya, kita perhatikan dengan area support yang ada sehingga tidak serta-merta begitu ditutup di bawah dari area koreksinya serta-merta akan berlanjut ya. Ada banyak aspek yang harus kita pertimbangkan sehingga bisa terhalang kekuatan momentum yang ada, bisa menjadi berbalik bahkan. Kita lihat di awal kita menempatkan posisi karena kecenderungannya masih akan koreksi turun. Kita menguji di 2317 ya, 2317.86. Kita tempatkan posisi selnya dengan target di area bawah ya, di area koreksinya yakni di 2311.55 dan pergerakan tidak ada perlawanan sepanjang mendekati posisi dan target pertama sampai tercapai dan bahkan lebih ya. Kalau kita hitung target pertama sekitar 6 poinan ya. Kemudian berikutnya berlanjut hingga di kisaran 1171. Kemudian setelahnya mulai memantul kembali dengan kekuatan bullish yang lebih signifikan. Kemudian jelang-jelang ada news setengah 8, ada lonjakan. Kemudian ditolak. Setelah ditolak kembali ke titik tertingginya lagi ya, kembali ke titik tertingginya lagi. Mendekati area resisten tidak ada pergerakan yang signifikan, mencoba untuk melawan hanya kekuatan kecil saja. Berikutnya lanjut mencoba kembali menekan tetapi gagal dan ditolak ya. Kembali bullish mendominasi. Di posisi buy ini kita sudah evaluasi karena satu posisi sell tersentuh, tentu buy-nya bukan di sini tapi di atas dari area posisi yang tersentuh ya. Jadi ini adalah posisi yang awal dan kita lakukan perbaikan, lakukan update setelah satu posisi tersentuh, bukan di sini ya. Sehingga kita simpulkan satu hari kemarin di XAU ini bisa kita dapat maksimumnya ya. Baik, kita lanjut untuk memetakan satu hari berikutnya, satu hari ini ke depan kira-kira emas ini masih mau bergerak kemana. Nanti kita coba kembali ke indeks Nasdaq ya. Kita nanti akan coba untuk lihat bagaimana Nasdaq, bagaimana yang lain ya. Sementara kita kembali ke XAU dulu. Kita kembali ke XAU di time frame daily. Tidak ada pergerakan yang signifikan ya. Bullish kembali dengan kekuatannya, namun tidak cukup kuat untuk kembali mendorong kekuatan bearish yang sebelumnya cukup mendominasi. Kita lihat dari time frame di bawahnya, di time frame H4 ya, di time frame H4 masih
bergerak di area yang datar, tidak ada yang mendominasi juga ya. Namun demikian kita tetap pertimbangkan dari sisi swing yang ada. Ada banyak sekali penolakan di sisi supportnya, tidak bisa ditembus sampai terakhir hari ini atau saat ini. Ya, mulai bergerak naik, mulai beranjak naik, sekarang berada di kepala ya, berada di ujung atas. Dan tentu untuk bergerak break dari resisten lebih dekat daripada supportnya. Sehingga nanti kita coba untuk menarik garis bantunya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian mendekati area resisten kembali, tidak bisa menembus, maka dia bisa kembali turun dan nanti kita uji di area support yang terdekat di sana. Kemudian kita uji lagi di area support berikutnya yang kita tandai dengan highlight warna orange ini. Jika ternyata berat untuk menembus, maka kembali bergerak turun, tetapi jangan lupa struktur yang terbentuk sudah mengarah ke tren turun, sehingga bisa kembali turun. Waspada nanti ketika dia retest ya, harus kita pertimbangkan bagaimana candle yang terbentuk mendekati area resisten yang terdekatnya. Sementara untuk posisi yang di atas, jika nanti menembus area resisten, akan mencoba kembali mendekati resisten di atasnya, kemudian akan terkoreksi, dan jika terkoreksi masih berada di atas dari support yang ada di bawahnya, maka bisa kembali bergerak naik. Sehingga kita hanya manfaatkan space yang ada ya, space yang ada di sana, dan tentu kita bisa menghitung ya seberapa jauh jaraknya untuk kita nanti menempatkan posisi. Jika terlalu dekat maka kita hindari. Karena arahnya mau ke bawah, kita manfaatkan dulu dengan sell atau kita menempatkan dengan posisi sell di sana. Oke, kita taruh lebih dari setengahnya sebelumnya. Kemudian kita tempatkan di sana sell ya. Selnya di 2322.02. 2322.03 dengan jarak titik runningnya sekitar 4 sekian poin ya. Target yang terdekat kita tempatkan di mendekati supportnya, mendekati support yang di bawahnya. Karena cukup jauh, maka kita cukup lihat dari sisi sebelah kiri. Oke, kita tempatkan di 2315 untuk target yang terdekat. 2315.57. Berikutnya kita akan uji lagi nanti di area support berikutnya ya, di bawahnya lagi. Kita tempatkan untuk targetnya di 2309 ya. Target berikutnya di 2309.46. Oke, kita coba cek lagi karena ini kita pakai H4 tadi ya. Saya geser dulu ya. Mungkin nanti kalau ada perubahan kita akan cek ya, karena jaraknya cukup jauh dengan menggunakan H4, sehingga cukuplah kita kembali ke H1 ya.
Dia satu, kita lihat satu pergerakan kemarin tidak terlalu jauh ya, sehingga kalau kita ukur masih sangat realistis di sana. Kalau kita tarik dari area koreksinya, kemudian kita tandai di sana. Oke, ini masih cukup jauh ya. Kita coba lebih geser biar targetnya nanti bisa bergeser juga. Yang cukup realistis berada di area koreksinya. Oke, sehingga merubah posisi yang awalnya tadi 2322, kita ganti poinnya 2322.74, poinnya ganti 74. Kemudian targetnya kita turunkan sedikit dari area retracementnya, sehingga akan merubah dari target awal 2315 menjadi 2316.37. Kemudian di target berikutnya kita juga akan melakukan penyesuaian sehingga lebih berada di dalam dari area yang kita tandai orange ya. Oke, sekitar 6 sekian ya, kita agak persis luruskan dengan level psikologis sebelah kiri. Berada di harga 2309.87. 2309.87 dengan nanti maksimum ya, kita tentukan di sana untuk jenuh jualnya berada di 2298. Area jenuh jual berada di 2298 ya. Silakan nanti hati-hati berada di kisaran 2298. Sementara di posisi atas ya, di posisi atas kita menempatkan posisi di jarak tidak terlalu jauh karena untuk mengejar target biar tercapai dengan baik. Oke, kita tempatkan untuk buy-nya di 2333 dengan nanti target berada di ujung warna orange yang kita tandai, yakni berada di 2340 ya, 2340. Kita tempatkan dulu untuk buy-nya di 2333.79. 2333.79 dengan target terdekat di 2340.03. Sementara jika nanti ternyata masih kuat menembus area resisten ini, maka berikutnya kita akan targetkan di mendekati 2346 ya, mendekati 2346. Di sana ada banyak sentuhan. Kemudian maksimum nanti jenuh belinya kita perkirakan di 2354 ya. Oke, kita sesuaikan yang tadi bergerak ya. Ini ada pergerakan tadi sehingga meleset di 2316.37. Oke, ini untuk posisi yang di bawah, yang di atas tadi dengan posisi buy 2333.79 dengan target yang terdekat di 2340.03.
Selanjutnya, jika masih kuat dia momentum bullish-nya, kita akan perkirakan berada di target berikutnya di 2346.84. 2346.84. Terakhir, untuk area jenuh beli kita perkirakan di 2354. Area jenuh beli di 2354. Oke, mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi petunjuk awal ya. Kita rubah dulu untuk yang garis-garisnya, karena tadi menggunakan H1, maka ketika nanti bergerak seperti ini ya, hati-hati berada di area supportnya ya. Jika nanti dia masih kuat, biasanya akan koreksi begini dan kembali bergerak turun jika tidak bisa menembus level di atasnya. Demikian juga yang di atas. Yang di atas ini melewati dari resisten di sana. Ya, sebelum sampai ke titik jenuh, maka dia akan terkoreksi dulu. Baru kembali bergerak naik jika tidak bisa menembus support di bawahnya. Oke, silakan nanti disesuaikan dengan kondisi terkini dari candle-candle baru yang terbentuk. Bandingkan apakah ada pengaruh yang signifikan atau hanya naik turun, maka kita nanti akan lihat ya, dan kita akan lakukan evaluasi lagi. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk hari ini dan maksimum profit kita. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.